Faktanya, Jamiatul Khair 1905 dan Al-Irsyad 1914 yang lahir jauh sebelum berdirinya NU diperbolehkan dan eksis sampai detik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan, yang kami muliakan, dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Donya Akhirat. Sak bejo-bejone wong kang lali isih luwih bejo wong kang eling lan waspada dan tetap NKRI harga mati. Ini ada tulisan dari Syukron Makmun, Wakil Ketua PWNU Banten. Ini menarik untuk kita simak dan ini sekaligus sebagai pesan beliau kepada kita semua, warga Nahdien, tentang pembelokan sejarah NU. Di pagi hari saat sedang menikmati teh hangat dan empek-empek yang dibawa istri dari Lampung, ada yang kirim penggalan video. Lalu kawan alumni ada yang menanyakan soal validitas sejarah NU yang dinarasikan dalam unggahan tersebut. Dalam video itu seolah adanya NU itu merupakan gagasan dari Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muktur. Hanya karena ia keturunan Arab, maka tidak diperbolehkan oleh Belanda. Baca pemerintah Hindia Belanda, kata penceramah dalam video. Faktanya, Jamiatul Khair 1905 dan Al-Irsyad 1914 yang lahir jauh sebelum berdirinya NU diperbolehkan dan eksis sampai detik ini. Kedua organisasi tersebut adalah didirikan oleh orang-orang keturunan Arab. Yang pertama didominasi oleh kaum Sayyid atau keturunan Nabi, dan yang kedua adalah wadah untuk keturunan Arab non-Sayyid. Bahkan Robitoh Alawiyah RA pun didirikan pada 1928 sebelum kemerdekaan. Nah, berarti tidak beralasan, dusta alasannya itu. Cikal bakal NU berawal dari Kongres Al-Islam 4 dan 5, di mana kaum tradisionalis atau pesantren tidak terakomodasi dalam delegasi Muktamar Alam Al-Islami, Konferensi Islam Internasional di Mekah. Dari situ Kiai Haji Wahab Hasbullah bersama rekan-rekannya membentuk Komite Hijaz untuk mengirim delegasi sendiri ke Arab Saudi. Inilah yang akhirnya mengilhami terbentuknya organisasi santri tradisionalis dengan nama Nahdlatul Ulama atau NU di tahun 1926. Selama ini Al-Fakir selalu memilih diam soal polemik nasab yang berseliweran di mana-mana, termasuk di media sosial. Alasannya simpel, pembahasan tersebut bukan elan vital agama, tidak perlu diperdebatkan terus-menerus, menguras energi. Idza sahhatil maslahatu fahuwa madhabi. Tapi kalau upaya pembelokan sejarah NU sebagai Nahdien tidak boleh diam. Distorsi sejarah adalah kejahatan serius. Mengaburkan masa lalu berarti merusak masa depan generasi berikutnya, kata seorang intelektual Mesir. Malla madhiya lahu la hadoro lahu wa mal la hadoro lahu fala mustaqbala lahu. Barang siapa yang tidak punya masa lalu, ia tidak berhak atas hari ini.
Dan yang tidak memiliki masa kini berarti tidak akan mampu menggenggam masa depan. Jawaban atas video tadi adalah wujud tanggung jawab moral al-fakir, tak kurang tak lebih. Kenapa? Orang-orang keturunan Arab Yaman akhir-akhir ini sering kontroversial. Ada semacam upaya untuk mendistorsi sejarah orang lain. Nahdliyin ingin dijauhkan dari akar sejarahnya sendiri. Budaya tabligh mereka tanpa dibarengi standar ilmiah yang jelas, tanpa triangulasi data, asal ngomong, bicara sejarah dari sumber yang tidak kredibel. Masalahnya, muhibbinnya banyak dan tidak biasa berpikir kritis. Mayoritas umat ini masih silau dengan apapun yang berbau asing, termasuk berbau Arab. Sebab itu untuk generasi muda NU dan Nahdliyin secara umum hendaknya kembali ke buku-buku sejarah yang ditulis oleh sejarawan otoritatif, atau silahkan merujuk ke sumber-sumber yang ditulis oleh para akademisi NU, bukan dari penceramah atau sumber abal-abal atau dari media sosial tanpa cross-check data lebih dulu. Isu Yamanisasi Indonesia apakah real? Wallahu a'lam. Intinya kalian tetap perlu waspada. Penulis Sukron Makmun, Wakil Ketua PWNU Banten. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.